Selamat Hari Ibu. Sudahkah Anda memanjakan ibu hari ini? Peringatan Hari Ibu yang jatuh pada hari ini diperingati oleh 46 negara di dunia. Di Indonesia sendiri, Hari Ibu digagas oleh organisasi perempuan untuk memberikan semangat kepada para ibu Indonesia dan menyadarkan tentang pentingnya menghargai kaum wanita. Pada kesempatan ini, anak akan berlomba-lomba mencurahkan rasa sayang terhadap ibu, mulai dari ucapan sampai tindakan. Merinding nggak kalau misalnya dengar lagu tentang masalah ibu ya? Betul Apalagi sekali. banyak sekali yang memang harus kita perhatikan, terutama pada ibu. Ya, Betul. karena memang doa ibu itu insya Allah melancarkan kita untuk beraktivitas, mencari Melancarkan rezeki untuk semuanya kesehatan. Dina pokoknya. Betul sekali, dan bicara mengenai ibu, Betul. sebetulnya bukan hanya ibu yang melahirkan kita, tapi banyak sekali perempuan-perempuan di luar sana, para Ya. wanita yang juga bersikap mengayomi, mendidik, memberikan kasih sayang, padahal bukan anak mereka sendiri. Nah, itu kita juga punya informasinya pemirsa. Kira-kira seperti apa? Ini dia. Taman Manggar sungguh sebuah oase di timur Jakarta. Taman menyediakan keteduhan pohon, memberikan keindahan landscape dan juga kumpulan pengetahuan melalui sebuah perpustakaan kecilnya. Taman Bacaan Masyarakat Saung Manggar, nama perpustakaan kecil yang dimaksud. Sungguh kecil memang, namun perpustakaan taman ini mempunyai koleksi buku dan sarana yang relatif lengkap. Pendirian Saung Manggar yang diprakarsai oleh Ibu Husnaini dan kemudian didukung oleh seluruh masyarakat Pondok Kelapa dimaksudkan untuk memperkuat minat baca masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Layanan Taman Bacaan Masyarakat bersifat terbuka untuk umum, siapapun boleh berkunjung, baik masyarakat komplek maupun luar komplek yang membutuhkan. Saung Manggar beroperasi setiap hari dengan jadwal yang disesuaikan ketersediaan waktu oleh para relawan pustaka, umumnya pagi dan sore hari. Taman bacaan ini juga turut mendukung proses belajar mengajar yang berjalan di sekolah-sekolah sekitar. Dengan membuka pintu taman bacaan selebar-lebarnya bagi kunjungan para murid sekolah, sekaligus juga memberikan layanan bimbingan belajar dengan biaya ala kadarnya. The birds have just begun. We will always take a stand. Itu dia nak, baru yang Nana sampaikan tadi bahwa Ya. seorang ibu itu bukan hanya orang yang melahirkan, tapi orang yang juga bisa mengayomi orang-orang di sekitar. Betul itu baru sekali. ibu juga. Sudah ya. kedatangan Saung Manggar sekarang di studionya Intermezzo. Ya. Apa kabar Ibu Puji dan juga Ibu Upi? Alhamdulillah baik. Kalau misalnya kita melihat tadi videonya luar biasa ya. Kenapa awalnya bisa sampai terfikir menjadi Saung Manggar ini, Ibu Puji atau Ibu Upi? Silakan. Mungkin diawalin dulu oleh Ibu Ibu Husaini Upi. Oh iya, Ibu sebagai Husain. pencetus Pendiri, ya, pendiri dari pencetus ya, Saung Manggar ya. Pencetus. Silakan Bu Pencetus, ya. Husain. Awalnya mulanya tahun 2006 suami saya meninggal. Ya. Jadi saya pikir apa yang harus kuperbuat itu beramal ibadah. Yang saya pikir-pikir sementara anak-anak pemulung, anak-anak yang nggak mampu lewat-lewat di depan rumah kami. Sekolah tidak, untuk makan aja nggak cukup. Saya berpikir bagaimana caranya anak ini bisa mendapat pendidikan. Sementara saya sendiri, suami saya udah meninggal. Putra-putri ada ya? Dan putra putri saya ada 4. Jadi terpikir saya kalau Allah mengizinkan saya ingin mengajar anak-anak ini dengan ilmu yang saya bisa, tapi saya panggil guru, saya kan nggak mampu. Ya saya panggil guru, anak duafa itu saya hubungin, anak pemulung yang liwat-liwat. Kamu mau nggak belajar Al-Quran dikit-dikit, tapi di gerasi saya. Kalau ibu mau bantu, kami mau. Oh gitu. Iya. Kata mereka. Iya. Oke. Bu Husain, ketika melihat anak-anak pemulung
begitu lewat depan rumah, apa yang terlintas pada saat itu? Memohon bantuan dengan ibu, bahkan ibu rela untuk membagi sedikit halaman rumahnya untuk membangun taman belajar buat Melihat anak-anak. anak-anak itu, ada yang pakai sendal ya, nggak bisa dibilangin. Rasanya ya. Iya, jadi sendal seadanya, ada yang kena tetanus, kakinya kena ini karena mengumpulkan itu barang bekas. Barang bekas. Jadi saya terpikir, kalau kamu mau minggu depan mulai saya panggil guru, kamu tinggal datang, saya beliin buku, saya beliin semua, kamu tinggal datang aja. Awalnya Ibu Upi sendiri, Ibu Husain ini sendiri awalnya. Enggak, saya tinggal sama karena suami saya meninggal. Mengumpulkan anak-anak, maksudnya Ibu sendirian saja? Sendirian. Sendiri. Oke. Kemudian setelah akhirnya berkembang menjadi sebesar ini, Setelah berkembang, anak itu mulai belajar baik. Nah, setelah itu saya ganti gurunya. ganti gurunya. Nah, gurunya saya ganti. Pengajar ya. Nah, yang ngajarnya Ya. saya ganti. Bu Husen, Dulu gurunya itu perempuan. oke. Sebelum ada guru Bu Husen, boleh diceritakan lagi ke pemirsa bahwa ketika suami meninggal dunia, rumah kosong begitu, anak-anak yang akhirnya diajak. Akhirnya anak yang pertama saya bawa tinggal sama saya. Untuk menemani Ibu. Iya. Pada saat itu, kata apa yang masih diingat dari anak-anak pemulung ketika bisa belajar bersama di rumah ibu? Saya senang melihat anak-anak itu. Saya ngasih nggak banyak makanan, apa yang ada. Saya rebus singkong, saya kasih ini. Anak-anak itu berebut. Saya tambah Bisa dibilang terharu melihat. Iya. bisa dibilang saat suami Ibu pergi, anak-anak itu mengisi kekosongan Iya, penghilang. itulah yang saya ini. Yang dirasakan Bu Husaini ya. Iya. Nah, setelah Oke. diganti gurunya, Saung Manggar menempati halaman parkir rumah ibu ketika sang suami sudah tidak ada. Garasi. Begitu ya Bu ya. Garasi. Peran Ibu Puji pada saat itu seperti apa Bu Puji untuk membesarkan Saung Manggar? Begini, alhamdulillah kita punya warga yang sangat peduli ya, terutama dengan kaum duafa para pemulung. Awalnya beliau membuka halaman rumahnya ya di garasi. Nah, karena tadi diceritakan Bu Upi, karena ganti guru, mereka mungkin kurang nyaman dengan laki-laki ya, pertama kan perempuan. Hanya semakin menyusut. Akhirnya kami bertiga ya, saya Bu Upi, Bu Eli, saya Puji. Pas habis senam warga kan setiap Sabtu ada senam warga, terpetik karena kami senam warganya di taman kan ya, terpetik apakah terbersit apa kita bangun saung baca yang sederhana aja. Akhirnya kami sampaikan ke Pak Janu sebagai RT kami di RW 11 Pondok Kelapa, sampaikan Pak bagaimana kalau kita bikin ngapain susah-susah tempel aja di gardu listrik itu bukunya. Aduh Bapak itu kan listrik ya, saya bilang gitu. Hanya enggak, saya ngetes ibu-ibu aja. Ini niatnya kuat enggak? Memang dulu beberapa tahun yang lalu memang udah ada saungnya ya di taman itu. Bapak-bapak juga sudah terbersit, tetapi kalau ibu-ibu kan agak ngocol ya Mbak. Intinya segera terbentuk kalau ibu-ibu pengennya. Akhirnya alhamdulillah dengan dana Ibu 1 juta, saya 1 juta, kita berani nggak? Awalnya dengan dana 2 juta rupiah Ya, itu sendiri. saya sama Selama Bu Upi, 10 tahun Bu Puji. enggak bukan gini, bikin fondasi dulu. Oke. Itu masih nol di Iya. lapangan itu. Berarti sampai sekarang total kurang lebih 10 tahun. 2006, 2006, 2016. 2006 itu di rumah ibu sampai pindah ke Saung Manggar 2009. 10 tahun ketika membangun Saung Saung Manggar Manggar. begitu. Kesulitan apa sih selain respon dari orang-orang sekitar yang cukup mungkin Tinggi, ya. tidak bisa ini buat apa capek-capekin aja begitu. Apa yang membuat ibu berdua nih merasa kesulitan pada saat itu? Begini, awalnya kan gini, kita kan hidup di tengah masyarakat yang harus konfirmasi ya, setiap kegiatan harus kita diskusikan, kita musyawarahkan. Ketika kita mau bikin saja sudah ada kendala. Apa kendalanya? Kita rapat RT dari 1 sampai 2 kita undang. Ada beberapa yang kenapa sih bikin Saung Manggar, toh kita hidup di tengah masyarakat, maaf menengah ke atas ya. Sudah cukuplah anak-anak buku-buku. Saya bilang Pak, beliau bilang apa laku nantinya buka taman baca. Pak, bukan masalah laku tidak laku, kita berbagi, kita harus melek lah. Seberang kali Kalimalang itu banyak orang-orang yang kekurangan. Jadi melihat keadaan sekitar dan Iya, intinya ingin betul, berbagi, betul. itu. Nah, Bu Husen, ketika pengalaman banyak anak pemulung, anak orang-orang yang tidak mampu terlantar ingin belajar, Bu Husen. Ada pengalaman apa yang Bu Husen rasakan ketika anak-anak meraih ilmu yang Ibu berikan bersama teman-teman sekitar? Ada nggak sih Bu yang diingat sampai sekarang? ada.
ada anak pemulung itu, saya kalau lihat ini terharu terus. Ada yang bercita-citanya di ustadz, Alhamdulillah. ada yang bercita-cita jadi guru. Padahal dia itu tuh buta huruf. Tapi karena dibina seperti itu dengan kasih sayang, ibu-ibunya juga datang ngantarin. Jadi saya bilang, kamu tetap kalau ingin jadi ustadz, kamu tetap belajar. Sekarang yang terharunya saya, anak-anak itu lepas dari saya. Dia pindah tempat, dia kan ada di lapak. Ya. Jadi lapak itu dibeli orang lah, dia pindah lagi. Nah dia pindah, nah dia nggak ada lagi di tempat kita, dan di Saung juga nggak ada lagi. Itu udah lepas, jadi nggak terbina lagi. Selain belajar ilmu begitu, ini juga menjadi salah satu kreasi yang diajarkan. Kalau misalnya kita lihat, ini dia Ibu Puji dan juga Ibu Upi membawa ada hasil karya atau kreasi-kreasi dari anak-anak yang ada di... ibu-ibu kalau Oh, ibu-ibu sama anak-anak juga lagi belajar. Karena kan perlu proses ya. Iya, gitu. ini yang ada di Saung Manggar, kreasinya bisa dilihat pemirsa. Kalau misalnya sedang ada di Saung Manggar, jadi membuat ini nantinya bisa dijual atau sudah dikonsumsi? kemarin dapat pesanan, alhamdulillah dapat pesanan nampan 10 biji. Tapi udah kita belajar pelan-pelan tuh ya proses ya, semakin. Dan akhirnya banyak sekali kreasi-kreasi yang dihasilkan. Ini juga ada dapat penghargaan juga begitu ya. Penghargaan dari Kementerian TBM Kreatif dan Rekreatif. Oke. Nah, Bu Puji, bagaimana nih buat pemirsa di rumah yang ingin ikut berbagi di Saung Manggar ini, bagaimana caranya? Alhamdulillah kita kan selama ini, selama perjalanan banyak suka duka, terutama kan dana operasional ya. Semua pengelola taman bacaan di DKI itu, nggak seluruh Indonesia ya, utamanya dana operasional. Nah, kalau misalnya ingin membantu, bagaimana caranya Bu? Bisa kemana kira-kira? Bisa ke pengurus kami, buku-buku juga kami masih banyak ya, koleksi-koleksi buku yang lain masih kami perlukan, dan kegiatan. Kita kan dapat, alhamdulillah kita juga adakan bimbel. Oke, jadi yang butuh pengajar itu butuh buku juga, satu donasi ya. Dan bisa langsung datang ke Saung Manggar yang ada di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. RW 11 Pondok Kelapa. Itu dia pemirsa. Dan lagi-lagi masalah Momen Hari Ibu, saya percaya bahwa tadi kata Bu Sen dan juga Bu Puji bahwa Hari Ibu itu bukan hanya dirayakan oleh orang-orang atau ibu-ibu yang melahirkan, tapi yang bukan melahirkan pun juga bisa merasakan apa makna dari Hari Ibu. Untuk itu, saya punya persembahan buat para kedua ibu-ibu saya pada hari ini. Tak bisa dan tak banyak yang bisa saya berikan buat para ibu-ibu yang berjuang yang telah hadir hari ini di Intermezzo. Iya, betul sekali. Ini dia, kita dari tim Intermezzo pasti ingin memberikan bunga ini untuk para ibu-ibu yang ada di sini. Perwakilan boleh ke Ibu Upi ya, Ibu Puji ya. Ibu Upi, silakan diterima bunganya. Selamat Hari Ibu. Oke, takut jatuh. Oke, sip. Ini dia. Selamat Hari Ibu. Ibu, selamat Hari Ibu. Sekali lagi mudah-mudahan perjuangannya dapat Ibu diberikan kesehatan terus, Ibu Puji juga diberikan kesehatan terus, dan kita ke depan sama-sama Nana. Mudah-mudahan Saung Manggar juga banyak sekali orang-orang tenaga pengajar dan juga banyak yang lebih peduli terhadap anak-anak dan orang-orang di sekitar yang membutuhkan bantuan kita, begitu ya. Mas Reza, saya ucapkan satu pesan ke semua pemirsa bahwa setiap tempat ada sekolah, setiap orang adalah guru. Jadi kita semua bisa jadi guru, semua tempat bisa jadi sekolah. Itu saya pesan kami. Semua Terima tempat kasih bisa banyak jadi sekolah, dan siapa Ibu saja Puji bisa dan jadi Ibu guru, Sen ya. Upi. Terima kasih banyak, dan pemirsa Anda jangan kemana-mana karena kita hari ini masih berbicara tentang Hari Ibu. Sesaat lagi tetap bersama kami di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Selamat Hari Ibu, Bu Puji. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu ya. Sehat terus ya Bu. Terima kasih. With her to a place, guide her with your grace, to a place where she